Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin amma ba'd. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat Idul Fitri dulu ya kepada seluruh narasumber kita, Mbak Syahganda, Kang Ujang, dan Bang Kodari yang semuanya sudah bergabung bersama kita pada sore hari ini, juga kepada teman-teman media yang ikut di dalam Zoom, juga kepada seluruh sahabat Gelora yang mengikuti acara ini melalui YouTube ataupun Facebook. Saya ingin mengucapkan sekali lagi selamat Idul Fitri. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita semuanya, puasa kita, zakat kita, tahajud kita, tarawih kita, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya juga ingin mengucapkan mohon maaf lahir batin kepada seluruh teman-teman media khususnya yang sudah berinteraksi dengan Gelora Talk selama waktu yang lumayan ya. Ini yang keberapa nih Pak Matnur? Dan yang ke-45 dan yang pertama kali setelah bulan Ramadan. Nah, ini yang ke-45. Jadi teman-teman media yang setia mengikuti ikut dalam acara ini sudah relatif berinteraksi dengan kita lumayan lama, sudah 45 pekan ya. Atau 45 episode dari acara Gelora Talks ini. Kita sengaja mengangkat tema ini, tema kasakusuk Aji mumpung menjelang pemilu 2024, karena pelaku dari banyak manuver politik ini adalah para menteri, baik yang melakukan show secara individual dalam rangka sosialisasi pencapresan, ataupun yang melakukan koalisi. Dengan kata lain, bahwa karena ini adalah pembantu presiden, maka kita perlu melihat fenomena ini dalam dua dimensi. Yang pertama adalah yang berhubungan dengan sistem politik kita. Yang kedua, yang berhubungan dengan etika. Sistem presidensial yang kita anut dengan basis sistem multipartai ini memang melahirkan satu kontradiksi, bahwa koalisi mendukung presiden itu tidak dilakukan oleh satu partai, dilakukan oleh banyak partai sekaligus. Tapi partai-partai ini dalam pemilu legislatif pada dasarnya adalah kompetitor sesama mereka, tetapi dalam pemilu presiden, dalam pilpres, mereka adalah koalisi. Begitu satu pilpres sudah dimenangkan dan peta koalisi di parlemen sudah dibentuk, pemerintahan mulai dijalankan, semua itu tidak menghilangkan satu fenomena bahwa begitu pertengahan periode kepresidenan sudah selesai dan kita masuk pada pertengahan kedua dari masa atau periode satu orang presiden, kita mulai mendekati pemilu legislatif dan juga pilpres sekaligus. Dan di sini timbul satu kontradiksi dalam sistem kita, karena pada dasarnya yang ada dalam satu koalisi itu dalam pemilu legislatif pada dasarnya juga adalah kompetitor. Tetapi dalam sistem presidensial, para menteri ini adalah pembantu presiden. Dan di sini ada masalah moral, masalah etika yang menyusul pada dimensi keduanya, yaitu mereka adalah pembantu presiden yang diangkat dengan asumsi bahwa mereka memiliki kemampuan teknis dalam bidang di mana mereka ditunjuk oleh presiden sebagai pembantu. Karena jabatan kementerian itu adalah jabatan yang tidak dipertaruhkan melalui pemilihan, melainkan pengangkatan. Apapun dasar pertimbangan presiden mengangkat seseorang menjadi menteri, menteri adalah pembantu presiden yang mempunyai tugas teknokrasi, tugas yang bersifat teknis,
yang spesifik dan memerlukan juga kemampuan teknis untuk menjalankan tugas itu. Jadi jika seseorang diangkat misalnya menjadi Menteri BUMN, artinya Presiden percaya kepada orang itu bahwa dia mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh BUMN. Kira-kira kan seperti itu asumsi dasarnya. Tapi ketika mereka menggunakan posisi itu untuk berkampanye sebagai calon presiden atau wakil presiden, di sini muncul masalah etika. Etika bahwa seharusnya mereka bekerja sebagai pembantu presiden dengan kemampuan teknis yang spesifik. Dan harus berorientasi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di bidang itu. Jadi sebenarnya ada semacam kemirisan bahwa ketika Garuda menjelang bangkrut, menterinya berkampanye sedemikian rupa. Gitu. Begitu juga menteri-menteri yang lainnya ketika kita sedang menghadapi banyak masalah, gitu. Para menteri justru membentuk koalisi. Sebenarnya ini yang saya maksud. Ada kontradiksi sistemik di sini, di dalam sistem presidensial, tapi basisnya multipartai. Di mana para pendukung presiden juga adalah para kompetitor, yang begitu presiden memasuki paruh kedua dari periode, dari masa kerjanya, para menteri ini pasti akan sibuk dalam menyiapkan pertarungan berikutnya. Jadi sistem ini sendiri menyangkut, mengandung kontradiksi di dalam dirinya. Karena postur kekuatan politik itu tidak terbelah dua di sini, misalnya pemerintah dan oposisi itu. Iya kan? Kan tidak seperti itu persisnya yang berlaku di kita, gitu ya. Tidak persis sama dengan seperti yang berlaku misalnya di Amerika misalnya gitu. Bahkan kalau kita melihat di sini, begitu kontradiksi sistemik ini terjadi, sekarang muncul lagi persoalan etika. Bahwa seseorang yang seharusnya menjadi pembantu presiden menggunakan seluruh resources yang ada dalam departemennya untuk membantu presiden menjalankan tugas-tugasnya, justru melakukan kerja-kerja politik di luar dari tugas yang seharusnya dia ditugaskan itu. Ini masalah etika. Nah, dalam dua perspektif ini, kontradiksi sistemik dan masalah etika inilah kita mencoba melihat fenomena yang sekarang ini terjadi, dan kita mengundang pakar-pakar kita sore hari ini. Ada Dr. Ujang Kamarudin dari Indonesia Political Review yang sudah sama-sama kita kenal, dan tentu saja ada yang lebih senior pendukung Pak Jokowi, Pak Kodari, yang mendukung 3 periode. Bang Kodari ngomong tapi nggak kedengeran tuh, suaranya masih mute. Soalnya nggak dikasih mic oleh administrasi tadi. Saya mau menyatakan saya nomor 1 pendukung Anies Mata. Tapi partainya nggak bisa ikut pemilu. Dan ini ada Syahganda, Bang Syahganda di sini yang selama ini kita kenal keras dalam mensikapi kebijakan pemerintah. Saya kira ini satu pertemuan, satu diskusi yang menarik sore hari ini. Mudah-mudahan Bang Fahri juga yang telah menyampaikan kritik kerasnya ini juga bisa join nanti di sela-sela perbincangan kita ini. Kira-kira itu itu sisi pandang yang kita angkat sore hari ini dalam membaca fenomena yang sekarang sedang kita bahas. Saya kira demikian. Mudah-mudahan perbincangan kita bisa memberikan ilham yang lebih banyak lagi bagi masyarakat kita, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang telah memperkaya diskusi kita, Bang Syahganda, Kang Ujang, dan juga Bang Kodari, juga partisipasi dari Pak Fahri. Saya kira kita semua sepakat bahwa ada seperti yang saya katakan tadi di awal, memang ada kontradiksi di dalam sistem presidensial dan sistem multipartai ini. Dalam sistem presidensial, presiden memang punya hak yang sangat powerful sekali
Tapi proses dia sampai kepada kemenangan itu membuat dia juga punya banyak tanggungan. Ya. Tanggungan inilah yang menyebabkan dia harus men-share proses pengambilan keputusannya dengan semua stakeholder-nya atau shareholder-nya sekaligus itu ya. Dan ini yang membuat tampak di mata publik bahwa hak prerogatif yang begitu besar yang dimiliki oleh seorang presiden dalam sistem presidensial ini tidak bisa digunakan secara maksimal disebabkan oleh kendala itu tadi. Tapi terlepas dari persoalan kontradiksi di dalam sistem itu, memang juga ada persoalan etika. Dan etika ini yang seharusnya membatasi kita juga di dalam proses penggunaan hak-hak kita dalam sistem yang ada. Jadi misalnya ketika seorang menteri seperti yang saya katakan di awal tadi berkampanye justru terlalu cepat dari periodenya, justru ketika masalah utama di dalam departemennya tidak terselesaikan dengan baik. Kan ini lebih kepada persoalan etika di samping dia memang merupakan bagian dari kompleksitas dari sistem presidensial itu. Hanya saja pada akhirnya kalau kita nanti hidup 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, kita akan mengenang periode ini sebagai periode Pak Jokowi, bukan periodenya Erlangga, bukan periodenya Erik, ya kan? Kita hanya mengenang satu nama bahwa yang paling bertanggung jawab dalam periode itu adalah presiden. Dan itu sebabnya di tengah semua kompleksitas ini, presiden sebenarnya tidak bisa membenarkan kelemahannya hanya karena semata-mata kompleksitas itu. Jadi alasan kompleksitas dalam sistem bukan alasan bagi seorang presiden untuk menjelaskan kelemahannya. Justru kompleksitas itu merupakan ujian bagi seorang presiden tentang semampu apa dia menavigasi situasinya di tengah semua kompleksitas itu untuk meraih tujuan-tujuan besarnya. Pada akhirnya, apa legacy yang akan ditinggalkan oleh Pak Jokowi itu yang kita kenang. Karena itulah output terakhir yang paling maksimum, resultante dari semua kemampuannya menavigasi di tengah semua kompleksitas yang ada. Dan saya kira persoalan tanggung jawab historis ini yang adalah kata kunci yang bisa menjelaskan bagaimana menggabungkan antara etika dan kompleksitas dalam sistem presidensial itu tadi. Apa yang dijelaskan oleh Pak Kodari tentang situasinya itu benar. Itu pendekatan yang sangat realistis dan juga pragmatis seperti itu, bahwa presiden harus bermusyawarah dengan semua shareholder-nya, dengan semua stakeholder-nya. Itu benar ya. Dalam praktek itu yang terjadi, kita juga mengalami hal yang sama. Tapi jika kita punya upaya untuk melakukan perbaikan, seharusnya kompleksitas ini bisa dilampaui. Bisa dilampaui dengan membuat bahwa pada akhirnya apa yang kita kenal dari seorang presiden adalah legasinya. Iya kan? Kompleksitas itu sama sekali tidak bisa menjelaskan bahwa presiden tidak punya legasi. Bisa menjelaskan mengapa tidak punya, tapi tidak membenarkan mengapa dia harus tidak punya legasi yang besar. Nah, kira-kira itu yang menurut saya adalah apa yang bisa kita simpulkan dari diskusi kita sore hari ini. Mudah-mudahan diskusi kita sore hari ini memperkaya wawasan masyarakat kita dalam memandang masalah yang sekarang sedang kita hadapi.